Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul kasus korupsi di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Audrey Tatila Rabbani dengan NIM 2503045020079. Perkenalkan, nama saya Nur Kadajmah, NIM 25030450047. Perkenalkan, nama saya Nilur Salsabila dengan NIM 2503045020083. Sebelum kami melanjutkan ke materi, saya akan membacakan latar belakang. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dampak korupsi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya, negara memang sudah punya utang dengan negara lain. Dengan adanya korupsi, justru utang itu akan semakin bertambah. Yang kedua, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama, etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari suatu anggota kelompok, maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik, namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit? Tentunya masyarakat akan merasakan kesulitan jika mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika mempercepat pelayanan masyarakat, diharuskan untuk membayar nilai yang dinamakan pungli. Dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang, bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil sekarang bisa dibeli. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Melalui media massa, kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri, bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri, akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak. Dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, pemimpin koruptor. Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi. Para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan. Yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif maupun terpetinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindak korupsi ini. Ini dapat menjadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara. Namun hal ini akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi. Hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain. Perekonomian hanya cenderung ke daerah perkotaan, sedangkan daerah perbatasan semakin memburuk karena tidak diurus. Ini dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Yang
Terakhir, dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama, kualitas lingkungan rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitas menjadi rendah, seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua, kualitas hidup yang menurun. Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurai oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan mati dan limbah beracun. Jika semua yang kita butuhkan telah terkontaminasi oleh racun dan polusi, maka dalam tubuh kita juga banyak penyakit. Kasus PT Timah melibatkan dugaan korupsi tata niaga timah dan praktik penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUP perusahaan yang merugikan negara juga sekitar 271 triliun karena merugikan lingkungan dan ekonomi. Izin usaha pertambangan IUP adalah izin resmi untuk menambang, namun dalam kasus ini PT Timah dituduh memfasilitas kegiatan ilegal melalui penerbitan surat pemerintah kerja fiktif kepada perusahaan-perusahaan boneka yang mengumpulkan biji timah dari area IUP-nya secara ilegal. Tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Kasus 2. Kasus minyak sawit. Kasus ekspor minyak sawit umumnya mengacu pada skandal korupsi pada tahun 2022 yang melibatkan pejabat kepemerintahan perdagangan, 3 perusahaan besar sawit, dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan suap dalam pemerintahan fasilitas ekspor CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Kasus ini menyoroti kelemahnya tata kelola industri sawit, pengaruh korporasi terhadap kebijakan pemerintahan, serta potensi adanya mafia dan kartel dalam rantai pasok minyak goreng. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini dengan menyelidiki korporasi dan upaya kasasi setelah vonis lepas di pengadilan tingkat pertama. Kasus 3, kasus pemerasan pemohon izin TKA senilai 53,7 miliar. Fakta utama periode kasus 2019 sampai 2024. Instansi terkait Direktur PPTKA atau Kemenaker. Jumlah uang pemerasan senilai 53,7 miliar. Modus uang pelicin agar pengurus izin lancar jika tidak dibayar, dokumen diperlambat atau tidak disetujui. Ada mekanisme uang mingguan dan uang 2 mingguan. Pelaku dan penerimaan uang. Jumlah penerimaan 8 pejabat pegawai utama, 85 pegawai lainnya. Total diterima 85 pegawai senilai 8,94 miliar. Uang dikembalikan ke negara senilai 8,51 miliar. Tabel penerimaan uang. Yang pertama itu Haryanto. Perkiraan penerimaan 1,18 miliar. Yang kedua itu Putri Citrawah Yose senilai 1,39 miliar. Yang ketiga itu Devi Anggraini senilai 2,3 miliar. Yang keempat Alfa Eshad senilai 1,1 miliar. Yang kelima itu Suharnoto senilai 460 juta. Yang keenam Wisnu Pramono senilai 500 juta. Yang ketujuh itu Gatot Widiartono senilai 3,75 miliar. Pasal yang dilarang yang pertama itu UU Tipikor pasal 12 huruf E, pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, JO UU nomor 20 tahun 2001. Yang kedua, KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal. Kesimpulan, korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia yang menghambat bangunan nasional, melemahkan perekonomian, merusak tatanan
hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan korupsi tidak hanya memberikan dampak finansial berupa kerugian negara, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merusak kehidupan sosial, budaya, bahkan lingkungan. 2 kasus besar korupsi. Yang pertama itu kasus ekspor minyak sawit memperlihatkan bagaimana kolusi dan penyalahgunaan kewenangan dampak menyebabkan kelangkaan bahan pokok di dalam negeri yang akhirnya merugikan rakyat kecil dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Yang kedua itu kasus pemerasan izin tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan membuktikan adanya praktik gratifikasi dan pemerasan di dalam birokrasi yang tidak hanya merusak citra lembaga negara tetapi juga merugikan kepercayaan investor serta menghambat iklim kerja yang sehat. The winner takes it.